Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dimanapun berada di seluruh Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu kali ini terkait daftar penerima gaji ke-13 tahun 2025 berdasarkan peraturan terbaru yang berlaku saat ini Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu termasuk salah satu kategori penerima gaji ke-13 tahun ini atau bukan? Untuk mengetahuinya, mari kita simak videonya Bapak Ibu sampai selesai. Nah, kaitannya dengan gaji ke-13 tahun 2025 ini Bapak Ibu, ada dua dasar hukum di sini ya, kaitannya dengan gaji ke-13. Yang pertama, dasar hukum yang pertama ini ada PP ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 ya, tahun ini berarti Bapak Ibu, ini yang terbaru. Peraturan pemerintah ini mengatur pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Nah, ini dasar hukum yang pertama, Bapak Ibu, PP nomor 11 tahun 2025. Nah, kemudian dasar hukum yang kedua, ini ada PMK ya, atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Nah, ini pun tahunnya sama Bapak Ibu ya, sama-sama tahun 2025. Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua dasar hukum yang mengatur tentang pembayaran gaji ke-13. Yang pertama PP nomor 11 tahun 2025 dan yang keduanya adalah PMK nomor 23 tahun 2025. Kemudian selanjutnya ini informasi utama ya di video kali ini, yaitu daftar penerima gaji ke-13 tahun 2025. Daftar penerima gaji ke-13 tahun 2025 ini mengacu pada aturan terbaru yang tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Jadi gaji ke-13 tahun 2025 ini diberikan kepada sekitar 9,4 juta ya, 9,4 juta penerima yang terdiri dari ini yang pertama aparatur sipil negara atau ASN aktif ya, ASN yang masih aktif. Nah, terdiri dari PNS atau pegawai negeri sipil, kemudian ada P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, lalu yang ketiganya ada prajurit TNI, selanjutnya ada anggota Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang kelimanya hakim dan pejabat negara lainnya. Nah, ini 5 kelompok penerima gaji ke-13 yang termasuk dalam poin ke-1 ya, atau yang masuk dalam aparatur sipil negara atau ASN aktif gitu ya. Nah, di sini dikasih keterangan aktif karena kalau yang tidak aktif itu berarti tidak dapat gaji ke-13 walaupun statusnya sebagai ASN begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kelompok yang pertama ya, penerima gaji ke-13. Selanjutnya kelompok kedua yang juga mendapat gaji ke-13 di tahun 2025 ini adalah pensiunan Bapak Ibu ya, pensiunan. Pensiunan apa saja? Yang pertama ada 3 jenis pensiunan di sini, pensiunan PNS, kemudian ada pensiunan TNI atau Polri, dan juga ada penerima pensiun lainnya. Jadi di kategori kedua ini, kategori pensiunan, ini ada 3 kelompok penerima gaji ke-13 ya. Jadi pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri, dan penerima pensiun lainnya. Kemudian di kategori ketiga, penerima gaji ke-13 di tahun 2025 adalah penerima tunjangan. Nah, ini penerima tunjangan. Siapa saja yang masuk ke kategori penerima tunjangan? Di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah penerima tunjangan veteran, kemudian yang keduanya penerima tunjangan kehormatan, dan yang ketiga, kelompok ketiga adalah penerima tunjangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini Bapak Ibu ya, kategori ketiga penerima gaji ke-13 tahun 2025.
Nah, sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, ini ada informasi terkait jadwal pencairan gaji ke-13 ya. Nah, untuk waktu pencairannya ini diperkirakan ya atau direncanakan mulai bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. Nah, ini ya. Nah, di sini tidak tidak disebutkan untuk tanggalnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tanggal biasanya kalau sudah mendekati ke pencairan baru disampaikan informasi terkait tanggal pembayarannya. Nah, kemudian yang kedua ini mekanisme pencairan. Untuk mekanisme pencairan gaji ke-13 dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama untuk ASN aktif ya. Untuk ASN aktif ini mekanismenya mekanisme pencairannya melalui instansi masing-masing gitu ya. Jadi untuk PNS, kemudian untuk P3K, TNI Polri atau pejabat ya, hakim itu mekanisme pencairannya melalui instansinya masing-masing gitu ya. Nah, sementara untuk pensiunan ini disalurkan langsung oleh PT Taspen ke rekening para penerima. PT Taspen dan PT Asabri ya Bapak Ibu. Karena kalau Taspen ini hanya menangani pensiunan PNS, sementara untuk pensiunan TNI Polri itu melalui PT Asabri begitu. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari informasi yang disampaikan pada video kali ini, paling tidak ada 3 hal di sini. Yang pertama, gaji ke-13 tahun 2025 diberikan kepada 3 kelompok ataupun 3 kategori. Yang pertama ASN aktif ya. Tadi beberapa yang masuk dalam ASN aktif sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kategori kedua ada pensiunan dan ketiganya adalah penerima tunjangan lainnya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, pencairan dilakukan mulai bulan Juni 2025 dengan mekanisme penyaluran melalui instansi masing-masing untuk ASN aktif dan melalui PT Taspen atau PT Asabri ya untuk para pensiunan. Selanjutnya untuk kesimpulan yang ketiga, nah ini kaitannya dengan besaran gaji ke-13 Bapak Ibu, baik untuk ASN aktif ya maupun para pensiunan itu disesuaikan dengan penghasilan atau pensiun bulanan yang diterima oleh masing-masing penerima. Nah, jadi patokan besaran gaji ke-13 itu mengacu pada penghasilan atau pensiun bulanan yang biasa Bapak Ibu terima begitu. Nah, itu Bapak Ibu informasi singkat ya, informasi terkait dengan daftar penerima gaji ke-13 tahun 2025 berdasarkan peraturan terbaru yang berlaku saat ini ya. Ada 2 aturan tadi, PP nomor 11 tahun 2025 dan PMK nomor 23 tahun 2025 juga. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.